Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gian Maulana Akmal dari kelas Humas 4A, yang dimana di sini saya akan memberi pengertian sedikit terkait tentang teori-teori komunikasi. Yang pertama, langsung aja, ada teori komunikasi Lasswell. Teori komunikasi Lasswell ini pasti sangat familiar di kalangan anak-anak komunikasi. Di sini Lasswell mengemukakan model komunikasi yang sederhana, yang dimana hingga sampai saat ini masih diterapkan sebagai model komunikasi dasar. Model komunikasi ini ialah siapa atau who, berbicara apa atau say what, dengan media apa atau in which channel, kemudian kepada siapa, to whom, dan dengan efek apa gitu, atau which what effect. Jadi yang maksud di sini adalah ada orang berbicara apa, maksudnya memberikan pesan apa, kemudian dengan media apa, kepada siapa, dan efek dari pesan yang disampaikan oleh orang tersebut kepada komunikan itu apa. Seperti itu kurang lebihnya dari komunikasi Lasswell. Kemudian ada teori komunikasi behaviorisme. Menurutnya, teori ini mencakup semua perilaku, termasuk tindakan balasan atau respon terhadap suatu rangsangan atau stimulus, yang dimana artinya bahwa selalu ada kaitan antara stimulus dengan respon pada perilaku manusia. Itu teori komunikasi behaviorisme. Kemudian yang ketiga ada teori komunikasi humanisme. Teori komunikasi ini pernah diterapkan juga pada dunia pendidikan melalui humanistik kurikulum. Isi dari teori ini kurang lebihnya menekankan pada pembagian pengawasan dan tanggung jawab bersama antara peserta didik, dengan harapan peserta didik dapat menyesuaikan dalam kehidupan masyarakat. Jadi menekankan kepada peserta didik, ya kepada adik-adik gitu ya, tanggung jawab dan pengawasan dalam berkomunikasi di masyarakat gitu. Kemudian yang keempat ada teori komunikasi informatif yang dipopulerkan oleh Shannon dan Weaver. Teori ini menitik beratkan pada komunikasi sebagai suatu transmisi atau perpindahan pesan, dan bagaimana transmitter atau yang memberi pesan menggunakan media dalam berkomunikasi. Contohnya ialah jika sinyal media yang digunakan baik, maka komunikasi akan berjalan baik pula, begitu. Kemudian yang kelima ada teori komunikasi uses and gratification atau penggunaan dan kepuasan. Teori ini dipopulerkan oleh Bloomer dan Coates. Mereka berdua berpendapat bahwa penggunaan media memiliki peran aktif dalam memilih media yang digunakan, sehingga pengguna media dapat dikatakan sebagai pihak utama dalam suatu proses komunikasi. Jadi yang ingin memberikan pesan itu berperan penting dalam proses komunikasi menggunakan media sesuai kebutuhannya. Seperti itu. Oke, teori komunikasi selanjutnya adalah teori komunikasi agenda setting yang dipopulerkan oleh Malcolm dan Shaw. Teori ini beranggapan apabila media memberikan tekanan pada suatu peristiwa,
maka media tersebut akan membuat masyarakat menganggap peristiwa itu penting. Maka dalam hal ini, media mempunyai peran atau efek yang sangat kuat untuk mempengaruhi asumsi masyarakat atau pandangan masyarakat terkait akan peristiwa yang diberitakan oleh media tersebut. Kemudian yang ketujuh, teori selanjutnya adalah teori konstruktivisme yang dipopulerkan oleh Pager dan Vygotsky. Teori ini beranggapan bahwa manusia selalu memiliki pandangan sendiri terhadap pernyataan, yang dimana mereka senantiasa mencari dan mempelajari untuk menemukan bahasa pertama dan kedua. Di sisi lain, teori ini juga didefinisikan sebagai pembelajaran generatif atau apa pembelajaran generatif itu? Pembelajaran yang merupakan suatu tindakan untuk menciptakan suatu makna dari apa yang telah dipelajari. Gitu. Kemudian yang kedelapan ya, ada teori komunikasi nativisme yang dipopulerkan oleh Chomsky dan Hadley. Teori ini berpandangan bahwa hanya manusia makhluk Tuhan yang dapat berkomunikasi melalui verbal, atau verbal itu ucapan langsung gitu ya, berkomunikasi gitu. Kemudian bahasa merupakan sesuatu yang kompleks. Kompleks itu rumit tapi saling berhubungan begitu. Oleh karena itu, manusia senantiasa belajar untuk dapat berkomunikasi dengan makhluk Tuhan lainnya. Begitu teori nativisme. Kemudian yang ke-9 ada teori sibernetik yang dipopulerkan oleh Wiener. Teori ini baru berkembang ketika ada teknologi informasi dan ilmu sosial. Begitu. Kemudian teori sibernetik ini merupakan suatu sistem pengontrol yang didasarkan pada komunikasi antara sistem dengan lingkungan dan antar sistem itu sendiri. Sebenarnya penerapan teori ini biasanya diperuntukkan kepada siswa agar mencapai hasil yang efektif dalam pembelajaran melalui komunikasi gitu. Kemudian yang ke-10 ada teori kognitivisme. Teori ini mengedepankan proses belajar dibandingkan hasil proses itu sendiri. Jadi menurut aliran teori kognitivisme ini, belajar merupakan proses perubahan persepsi dan pemahaman. Lalu menurut aliran ini juga, kita belajar didasarkan atas kemampuan kita menafsirkan peristiwa dan kejadian dalam suatu lingkungan. Itu yang ke-10 teori kognitivisme. Oke, selanjutnya yang ke-11 teori ketergantungan yang dipopulerkan oleh Sandra Balrocage dan Malvin de Fleur. Fokus dari teori ini terletak pada kondisi struktural yang ada di masyarakat. Begitu. Fokus ini sangat cenderung mudah untuk dipengaruhi oleh media massa. Teori ini dapat disematkan pada masyarakat modern, yang dimana menurut masyarakat modern, media massa dianggap suatu hal yang sangat penting dalam mendapat tujuan beberapa proses.
Di antaranya prosesnya itu yaitu proses memelihara, perubahan, serta konflik dalam tataran masyarakat dalam suatu aktivasi sosial. Gitu. Kemudian ada yang ke-12, ada teori inokulasi yang dipopulerkan oleh McGuire. Nama inokulasi ini disebut juga suntikan, yang dimana mengambil analogi pada ilmu medis. Teori ini mengemukakan bahwa lebih baik membekali terbujuk dengan argumen sanggahan daripada membiarkannya tidak siap menyangkal perspektif lawan, atau dengan kata lain, atau dengan menganalogikan gitu ya. Ibarat orang tidak siap menahan penyakit, maka dia harus disuntikan vaksin untuk memperkuat daya tahan tubuhnya gitu. Teori inokulasi. Kemudian yang ke-13 ada teori kultivasi yang dipopulerkan oleh George Gardner. Teori komunikasi ini membahas mengenai efek dari komunikasi massa, yang dimana menurut teori ini yaitu bahwa media massa memiliki efek yang bersifat kumulatif atau bertambah dan lebih berdampak pada tataran sosial budaya dalam masyarakat dari personal seseorang. Begitu teori kultivasi. Kemudian yang ke-14 ada teori spiral of silence atau teori spiral keheningan yang dipopulerkan oleh Elizabeth Noel dan Newman. Teori ini menjelaskan bahwa terbentuknya pendapat umum dalam masyarakat ditentukan oleh proses saling mempengaruhi antara komunikasi massa, komunikasi antar pribadi, dan persepsi masing-masing individu, serta hubungannya dengan pendapat orang lain dalam masyarakat. Begitu teori spiral of silence. Kemudian yang terakhir, yang teori ke-15, teori difusi inovasi yang dipopulerkan oleh Rogers. Teori ini menjelaskan bagaimana suatu inovasi disampaikan melalui saluran-saluran tertentu kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. Kemudian Roger juga menjelaskan bahwa difusi ialah suatu bentuk komunikasi yang bersifat khusus dan berkaitan dengan penyebaran beberapa pesan berisi gagasan baru. Begitu mungkin sedikit penjelasan atau pengertian akan teori-teori dalam komunikasi, yang dimana ini adalah tugas UAS dalam mata kuliah teori komunikasi 2 di jurusan saya. Begitu, mungkin segitu aja. Mohon maaf bila ada kekurangan, karena kelebihan kesempurnaan maksudnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan dan kebodohan hanya dari saya. Mungkin segitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.